Shalom dan puji Tuhan atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pada minggu ini kita boleh bersama lagi mempelajari pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang kelima yang bertajuk Bangsa-Bangsa bahagian kedua. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, tajuk pelajaran Sekolah Sabat kita pelajaran kelima, yaitu bangsa-bangsa bahagian kedua. Menjadi pertanyaan, apa yang kita boleh pelajari dari bangsa pertama khususnya dalam Alkitab dan pelajaran yang keempat yang lalu hingga bangsa zaman kita sekarang ini. Untuk mempelajari pelajaran pada minggu ini, ada baiknya kita membaca ayat-ayat seperti yang tertera di screen Anda dan saya. Ayat hafalan, Mazmur 46 ayat 11 mengatakan, "Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi." Pendahuluan Sekolah Sabat. Tuhan berkehendak agar kita memahami perkembangan sejarah konflik terbuka antara baik dan jahat, antara Kristus dan Setan. Demi tujuan ini, Dia telah menyingkapkan kepada para nabi pelbagai tahap konflik tersebut, khususnya yang berkaitan dengan peranan bangsa-bangsa di dunia. Sumber utama pengetahuan ini terdapat di dalam kitab Daniel, sementara Yohanes melalui kitab Wahyu dianugerahkan pewahyuan yang paling lengkap mengenai fasa terakhir konflik ini. Dan untuk membahas pelajaran ini, kita akan membagikan kepada 5 topik seperti yang tertera di skrin Anda dan saya. Kita masuk di topik yang pertama, yaitu perintah yang pertama sekali. Pertanyaan, apa perintah yang pertama sekali itu? Apa tujuan perintah itu diberikan? Kejadian 3 ayat 5 mengatakan, Allah berfirman, "Demikianlah, karena Dia tahu bahwa jika kamu makan buah itu, pikiran kamu akan terbuka, kamu akan menjadi seperti Allah." Nah, Hawa telah digoda untuk menjadi setara dengan Tuhan, memperoleh pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, dan nampaknya dia berjaya. Setan itu berjaya. Kejadian 3 ayat 5 dan 22. Pengetahuan ini dengan jelas telah dihalang oleh Tuhan kepada mereka. Nah, mengapa Tuhan menahan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat daripada pasangan pertama itu? Jika Anda membaca Kejadian 3, Anda akan melihat bahwa pengetahuan ini tidak membawa apa-apa kebaikan kepada mereka. Mungkin masalahnya bukanlah terletak pada pengetahuan itu sendiri, tetapi pada cara ia diperoleh. Tuhan ingin mengajar pasangan itu secara beransur-ansur, seperti kanak-kanak diajar di sekolah. Namun mereka mempelajari kejahatan melalui pengalaman. Kesilapan ini diulangi oleh Israel apabila mereka meminta seorang raja. Akhirnya Tuhan membenarkan mereka diperhamba oleh bangsa-bangsa lain supaya mereka memahami apa artinya melayani Tuhan dan apa artinya melayani bangsa-bangsa lain. 2 Tawarik 12 ayat 8. Dan di screen kita ada 2 pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas Sabat kita yang berkaitan dengan tajuk yang pertama. Kita masuk di topik yang kedua, yaitu Daniel 2. Pertanyaan, apa yang kita boleh pelajari dari Daniel 2? Apa kaitan pasal ini dengan bangsa-bangsa dan kita sekarang ini? Nah, Daniel 2, 32 hingga 33 mengatakan, kepalanya dibuat daripada emas tulin, dadah dan lengannya dari perak, pinggang dan pinggulnya daripada gangsa, paha dan betisnya daripada besi, sedangkan kakinya sebahagian daripada besi dan sebahagian lagi daripada tanah liat. Nah, apa maksudnya ini saudara? Anda lihat di screen, di Babylon, di bahagian kepala, 605 BC hingga 539. Kemudian Medo Persia di bagian dada 539 BC hingga 331 BC. Kemudian di bahagian pinggang yaitu negara Greece, Makedonia, yaitu 331 BC hingga 168 BC. Kemudian di bahagian paha yaitu negara Rom atau Roma 168 BC hingga 476 AD. Kemudian di bahagian kaki
terbagi, yaitu kerajaan Rom, di mana dari 47 AD sehingga akan datang. Nah, Raja Nebukadnezar telah diperlihatkan sejarah bangsa-bangsa melalui sebuah patung yang mengerikan rupanya. Anda boleh lihat di screen. Penurunan nilai logam setara berperingkat ini mengumumkan kemerosotan kemanusiaan yang berterusan. Revolusi perindustrian bersama dengan teori-teori tokoh seperti Darwin dan Marx telah membawa kita kepada kepercayaan bahwa manusia boleh mencapai kemajuan hingga membentuk sebuah masyarakat sempurna tanpa Tuhan. Namun, apa yang terjadi kepada kedamaian dan keselamatan yang diharapkan pada abad ke-20? Nubuat telah pun memberi amaran kepada kita, dan peristiwa-peristiwa semasa membuktikannya, yaitu apa? Kemanusiaan sedang merosot dengan cepat, terutamanya dari segi moral. Jika apa yang telah dinubuatkan hingga saat ini terbukti benar, maka kita boleh mempercayai bahwa apa yang masih belum berlaku pasti akan digenapi. Saudara, di screen kita ada 2 pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas Sekolah Sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang ketiga, yaitu Daniel pasal ke-7. Apa yang kita boleh pelajari dari Daniel 7? Apa kaitan pasal ini dengan bangsa-bangsa dan kita? Daniel 7 ayat 2 hingga 3 mengatakan, "Yang aku lihat pada malam itu, angin kencang bertiup dari semua penjuru dan memukul permukaan laut. Tiba-tiba muncul 4 binatang raksasa dari laut. Tiap-tiap satu binatang itu berlainan rupanya." Kita boleh lihat di screen saudara, mengapa perlu mengulangi lagi susunan kemunculan kerajaan dunia dalam satu lagi penglihatan di Daniel 7, seperti mana kita lihat di Daniel pasal yang kedua. Apa sebabnya atau mengapa? Pertama, untuk menegaskan kepastian penggenapannya. Kejadian 41 ayat 32. Kedua sebabnya, untuk menunjukkan hubungan umat Tuhan dengan sejarah bangsa-bangsa. Karena penglihatan ini diberikan kepada seorang Nabi Ibrani, bukan kepada seorang raja kafir seperti yang dicatat di dalam Daniel pasal yang kedua. Bangsa ini tidak akan muncul secara damai, tetapi melalui peperangan. Lihat Yesaya 17 ayat 22. Israel tidak terlibat dalam konflik ini. Mereka hanyalah mangsa, satu wilayah yang akan berpindah dari satu empayar kepada empayar yang lain, tanpa kedaulatan sendiri. Betapa jauhnya keadaan ini daripada rancangan ideal yang Tuhan telah rancangkan untuk mereka. Yeremia 29 ayat 11. Dalam sejarah pena inspirasi, dalam sejarah bangsa-bangsa, pelajaran firman Tuhan dapat melihat penggenapan harafiah nubuat ilahi. Babylon yang akhirnya hancur dan musnah, lenyap karena dalam kemakmuran. Para pemimpinnya menganggap diri mereka bebas daripada Tuhan dan telah mengaitkan kemuliaan kerajaan mereka kepada pencapaian manusia. Kerajaan Media Persia dilanda murka dari surga karena di dalamnya hukum Tuhan telah dipijak-pijak. Ketakutan akan Tuhan tidak mendapat tempat dalam hati sebagian besar rakyatnya. Kejahatan, penghinaan terhadap Tuhan, dan kerosakan moral berleluasa. Kerajaan-kerajaan yang menyusul adalah lebih hina dan rosak, dan semuanya jatuh semakin rendah dalam tangga nilai moral. Di screen kita ada 2 pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas Sekolah Sahabat. Kita masuk di tajuk yang keempat, yaitu antara darat dan laut. Pertanyaan, apa makna nubuatan dari darat dan dari laut ini? Apa kaitan nubuatan ini kepada bangsa-bangsa dan kita saat ini? Wahyu 13 ayat 1 mengatakan, "Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat." Dalam Wahyu 13 ayat 11 juga mengatakan, "Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga." Nah, seperti yang telah kita lihat, laut menggambarkan peperangan dan kekacauan.
Wahyu 17 ayat 15. Ini mengembangkan konsep ini dengan mengatakan bahwa air melambangkan bangsa-bangsa. Orang ramai yang tidak dipimpin oleh Tuhan, tetapi berada di bawah kuasa si jahat. Dari laut muncul seekor binatang yang memerangi umat Tuhan pada akhir zaman. Wahyu 13 ayat 1 dan 17. Sebaliknya, bumi adalah tempat yang kurang berpenduduk. Ia adalah wilayah di mana gereja yang setia telah pergi mendapatkan perlindungan ketika orang ramai yang belum bertobat berusaha untuk memusnahkannya. Sebuah tanah kebebasan, yaitu Amerika Syarikat. Dari bumi itu muncul seekor binatang yang menyerupai anak domba, tanda buka bracket, pada mulanya setia kepada Tuhan. Tetapi kemudian berbicara seperti naga yang akan menganiaya gereja yang setia dalam konflik terakhir di bumi. Wahyu 13 ayat 11 hingga 15. Nah, di screen kita ada satu pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang kelima, yaitu bernubuat lagi. Pertanyaan. Untuk apa bernubuat lagi kepada bangsa-bangsa? Bagaimana nubuatan ini boleh disampaikan kepada bangsa-bangsa ini? Wahyu 10 ayat 11 mengatakan, "Lalu aku diberitahu, sekali lagi engkau mesti mengistiharkan perkabaran Allah tentang berbagai negara, bangsa, bahasa, dan raja." Wahyu 13 menunjukkan kepada kita kuasa-kuasa yang akan menyerang umat Tuhan dari darat dan laut. Dalam Wahyu 10 pula menunjukkan umat Tuhan memberitakan kabar terakhir di darat dan di laut. Dalam Wahyu 10 ayat 1, seorang malaikat yang kuat, yaitu Kristus sendiri. Wahyu pasal 10 ayat 2 ayat kedua, dia membawa satu message untuk diberitakan di darat dan laut, yaitu apa? Message dari kitab Daniel. Kemudian ayat 3 hingga 4, tafsiran itu dimeterai. Artinya apa? Seterusnya apa? Belum tiba masanya untuk memahami tafsiran Daniel. Ayat 5 hingga 7. Satu sumpah diberikan seperti dalam Daniel 12 ayat 7. Itu seterusnya. Ini maksudnya adalah message ini adalah untuk masa akhir. Kemudian Wahyu 10 ayat 8 hingga 10. Message ini manis, tetapi hasilnya akan pahit. Artinya apa? Pemberitaan tentang kedatangan kedua membawa kepada satu kekecewaan besar. Kemudian Wahyu 10 ayat 11. Perlu bernubuat sekali lagi. Artinya apa? Gereja Advent yang muncul daripada kekecewaan besar itu mesti memberitakan message terakhir itu kepada dunia. Di screen kita ada satu pertanyaan yang kita boleh bahas di dalam kelas-kelas sahabat kita. Pena Inspirasi juga menjelaskan, message Wahyu 14 tentang tibanya saat penghakiman Tuhan diberikan pada masa akhir. Malaikat dalam Wahyu 10 berdiri dengan satu kaki di laut dan satu di darat, melambangkan pemberitaan yang akan menjangkau negeri-negeri jauh dari pulau-pulau lautan. Tiada satu pun kesusahan yang menimpa gereja tanpa persediaan Tuhan. Tiada kuasa penentang yang muncul tanpa pengetahuannya. Segala sesuatu berlaku seperti yang telah dinubuatkan melalui nabi-nabinya. Tuhan tidak pernah meninggalkan gerejanya dalam kegelapan. Dia menuntun perjalanan sejarah dunia melalui pemeliharaannya. Semua rancangannya pasti akan digenapi dan diteguhkan sebagaimana yang dijanjikan. Dari pelajaran sekolah sahabat ini, saudara, kita boleh menyimpulkan. Pertama, sejarah dunia dikawal oleh Tuhan. Amin. Melalui penglihatan dalam Daniel dan Wahyu, Tuhan menunjukkan perkembangan sejarah bangsa-bangsa dan konflik besar antara kebaikan dan kejahatan. Setiap peristiwa dunia, walaupun tampak kacau, berada dalam kawalan dan rancangan Tuhan menuju kepada penggenapan tujuan ilahinya. Kedua, message akhir zaman harus diberitakan ke seluruh dunia. Tuhan memanggil umatnya untuk memberitakan pesanan penghakiman dan amaran terakhir ke seluruh dunia, di darat, laut, dan hingga ke pulau-pulau terpencil, mempersiapkan manusia untuk kedatangan Kristus yang kedua. Ketiga,
Gereja tidak pernah ditinggalkan dalam kegelapan. Walaupun menghadapi penentangan dan kekecewaan, gereja Tuhan dipelihara oleh janji dan nubuatannya. Semua kesukaran sudah dilihat lebih awal oleh Tuhan, dan Dia memimpin umatnya menuju kemenangan melalui kebenaran dan pemeliharaannya. Jadi saudara, sekian saja ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat kita pada minggu ini. Semoga ini boleh membantu kita di dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat kita. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena bersama dengan kami. Sementara kami mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat kami pada minggu ini, semoga pelajaran ini akan terus membangkitkan semangat kami untuk terus melayani, menyampaikan kabar gembira, kabar keselamatan kepada orang lain. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.